Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu dan salam untuk teman-teman dan keluarganya. Apabila ada yang menderita sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang beraktivitas, mudah-mudahan dapat rezeki dan uangnya banyak. Terima kasih. Kita udah tahu persis dan kenal siapa itu Habib Rizik. Lama nggak muncul kan, akhirnya Imam Besar FPI Rizik Syihab itu muncul, tapi munculnya tidak langsung. Dia muncul melalui billboard, baliho, spanduk-spanduk yang ada di daerah Bogor. Jangan sebut Rizik itu sebagai imam besar umat Islam Indonesia, tapi imam besar bagi FPI saja ya. Jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa Indonesia untuk Rizik ya. Dalam pagelaran kontestasi politik, Rizik tidak pernah absen. Mau pemilu pilpres hingga pilkada, Rizik aktif memberikan dukungan. Jurusnya cuma satu, jurus politik identitas, agama, ras, dan antar golongan. Lantas, kemana kira-kira dukungan Rizik di tahun 2024? Pastinya tidak mungkin ke Ganjar, itu pasti. Kemungkinan besar itu kalau nggak ke Prabowo, ke Anies. Kenapa? Ya Rizik tidak mungkin lah Ganjar kan. Dan jelas-jelas kalau Ganjar kan didorong oleh atau diusung oleh PDI Perjuangan. Di situ karena PDI Perjuangan yang konsisten sebagai anti terorisme, radikalisme, nah ini kan lain ya. Dan Ganjar ya, capres dari PDI Perjuangan itu sangat keras ya istilahnya, sangat menunjukkan diri bahwa dia memang tidak tanggung-tanggung terorisme, radikalisme itu intoleran, betul-betul Ganjar kita ketahui ya. Jadi nggak mungkin lah Rizik itu mendukung seorang Ganjar kan, yang dari PDI Perjuangan, karena Rizik bisa melihat Ganjar sebagai ancaman terhadap gerakannya ya, karena ketegasan Ganjar terhadap jaringan intoleran, radikalisme, dan terorisme. Rizik pasti ingin melawan Ganjar. Dengan mendukung lawan Ganjar, itulah Riziknya. Terus siapa ya pilihan Rizik? Kalau saya menilai, kalau nggak Prabowo ya Anies. Karena apa? Kedua-duanya sama-sama punya kedekatan dengan Rizik. Mereka punya sejarah panjang dalam kolaborasi. Tapi dibanding dengan Anies, Rizik lebih lama berkolaborasi dengan Prabowo sejak tahun 2014. Rizik adalah pendukung dan penyokong utama Prabowo waktu itu. Anies masih di pihak lawan ya. Jadi Rizik waktu itu sudah keluar-keluar di lawannya saat itu Jokowi kan. Nah, Anies masih gabung Jokowi saat itu kan. Dan Anies sendiri saat itu juga sempat mengkritik tajam FPI ya, dengan istilah ekstremis. Kemudian Prabowo juga diledek oleh Anies sebagai individu orang yang ambisius yang mencalonkan diri dalam pilpres berkali-kali. Namun Pilkada DKI tahun 2016, Anies justru berkolaborasi dengan PI dan Rizik, memainkan isu politik identitas pakai agama dan ras untuk menyerang dan menjatuhkan Ahok. Rizik membangun gerakan 212 memenangkan Anies di Jakarta dan rencananya memenangkan Prabowo dalam Pilpres tahun 2019. Kita pun menyaksikan pilkada Jakarta kemarin kan sangat kotor, sangat jelek sekali saat 2017.
dalam cara politik negeri ini gini. Pilkada yang paling buruk ya itulah yang di Jakarta kemarin. Aduh, luar biasa. Ya sekarang karena kolaborasi Rizik dan Anies dan Prabowo, kalau benar ada 3 pasang dalam periode 2024 nanti, sepertinya Pilkada DKI yang terjadi ada 3 pasang juga akan terjadi 2 putaran. Akan fokus menyerang Ganjar dan mendukung 2 calon lainnya, baik Prabowo maupun Anies. Rizik pasti akan berusaha mati-matian menyerang Ganjar agar tidak lolos pada putaran kedua, sehingga yang tinggal hanya 2 calon yang menjadi pilihannya. Kalau Ganjar terjegal, maka Rizik akan tenang, siapapun yang dipilih, mau Prabowo atau Anies, maka itu semua favoritnya Rizik. Kalau Ganjar lolos ke putaran kedua, maka Rizik akan fokus ke lawan Ganjar. Seperti halnya Pilkada DKI, yaitu Rizik fokus ke Anies yang menjadi lawannya Ahok. Tapi Pilpres tahun 2024 bukan seperti Pilkada Jakarta tahun 2016-2017. Tapi kemungkinan seperti Pilpres tahun 2014 atau 2019. Anies kemungkinan besar tidak dapat tiket pencapresan karena dilema AHY dan Demokrat ya. Kalau AHY tidak dipilih cawapresnya, maka parpol lain seperti Nasdem dan PKS akan tidak bisa landing karena suaranya masih berkurang. Jadi itulah dilema yang sekarang masih carut-marut di kubu perubahan itu. Dan untuk Anies tidak dapat tiket itu sangat besar kemungkinannya. Tapi ini, kalau toh misalnya Anies lolos ikut kontestan 3 pasangan, Anies, Prabowo dan Ganjar, saya yakini Anies akan habis di putaran pertama. Dan ini bukan ngomongan kecap ya, karena surveinya yang terakhir kali ini, yaitu Anies masih di posisi 23, sementara Prabowo sudah 35, Ganjar sudah 37 lebih. Ya, dari sini kan sebagai indikator ya, bukan saya malaikat atau Tuhan, tidak, tapi rata-rata survei dari dulu itu sudah mendekati. Ini karena survei ini mempunyai kredibilitas yang tinggi dari dulu, hampir hasilnya itu hampir ya dapat dibilang oke lah, jarang ada yang survei yang meleset. Ya itulah sedikit informasi bahwa Rizik sudah mulai mengadakan gerakan, tapi tidak vulgar karena posisinya masih menjalani sanksi atau hukumannya kan belum selesai. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.